Selamat datang semua, sekarang kita bakal bahas cerita-cerita mistis dari rumah angker yang ada di Indonesia. Nah, sebelum lanjut, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini, oke? Akhirnya gue surfing-surfing di internet buat nyari tahu cerita-cerita mistis dari rumah-rumah angker yang ada di Indonesia. Di cerita pertama ini ada cerita tentang rumah kentang. Nah, cerita tentang rumah kentang ini tuh sempat menjadi pembicaraan di waktu itu, apalagi di waktu itu tuh ada filmnya Rumah Kentang, ya kan? Banyak cerita yang bilang berbagai versi dari rumah kentang ini. Setiap kita melewati rumah kosong yang disebut-sebut sebagai rumah kentang, itu kita bakal ngecium aroma bau kentang rebus atau kentang busuk. Dan kalau kita mencium aroma-aroma ini, berarti di sekitar kita itu ada makhluk astral gitu. Beberapa masyarakat nih menyangkut pautkan hal ini. Kalau kita mencium bau itu bisa aja di sekitar kita ada penampakan noni Belanda di sekitar rumahnya, anak kecil, bahkan sosok genderuwo gitu. Nah, cerita rumah kentang juga versinya bermacam-macam, tergantung asal tempatnya di mana. Nah, rumah kentang itu yang populer tuh ada di 3 tempat, Jogja, Bandung, dan Jakarta. Yang pertama kita bakal bahas rumah kentang yang ada di Yogyakarta nih. Rumah kentang di Yogyakarta tuh berada di kota baru. Nah, menurut ceritanya, rumah kentang yang ada di Jogja ini itu bakal ngeluarin aroma kentang busuk di jam-jam tertentu. Jam-jam tertentunya gue juga kurang tahu nih, tapi kata di jam-jam tertentu kalau kita lewat rumah ini kita bakal mencium aroma kentang busuk. Dan kalau kita mencium aromanya ini, kemungkinan ada sesosok genderuwo di sekitaran kita atau di sekitaran rumah tersebut. Nah, selain genderuwo juga, beberapa warga nih mengaku kalau mereka nih pernah ngelihat sesosok noni-noni Belanda yang lagi jalan-jalan aja di sekitaran rumah tersebut. Dan selain noni-noni Belanda juga, warga pernah ngelihat ada sesosok manusia yang berdiri aja di situ, tapi kalau dideketin, dilihat lebih baik lagi mukanya tuh udah hancur orang ini, sesosok ini gitu. Nah, itu rumah kentang yang di Jogja, cerita kayak gitu. Kalau rumah kentang yang di Dharma Wangsa Jakarta, versi dari cerita ini tuh katanya versi paling populer dan paling ikonik, karena katanya di rumah ini itu pernah ada pengasuh bayi yang lagi ngejagain anak majikannya, ya pengasuh bayi, ngasuh bayi lah ya kan. Nah, anak majikan ini itu bisa dibilang dia bandel, aktif, dan agak susah buat dikasih tahu, agak susah ditegur. Nah, karena agak susah dikasih tahu ini, pengasuh ini kesel sama si anak ini. Karena kesel, dia nggak bisa nahan emosi, dibawalah anak ini ke kuali buat ngerebus kentang. Abis itu anak ini dilempar ke kuali tersebut sama pengasuh bayi ini tanpa sepengetahuan majikannya. Abis direbus itu, anak ini dipotong-potong atau dimutilasi, dijadiin makanan. Abis dijadiin daging makanan ini, si pengasuh ini bakal ngasih daging ini ke orang tuanya bayi tersebut. Dan kondisinya waktu itu di rumah itu lagi ada pesta, jadi banyak tamu. Dan daging ini disajin bukan cuma buat ibu dan bapaknya bayi ini, tapi tamu-tamu yang datang ke acara mereka ini. Jadi tanpa mereka sadari, tamu-tamu dan orang tua bayi tersebut itu makan daging manusia. Nah, orang tuanya itu makan anaknya sendiri berarti. Nah, semenjak saat itu, rumah kentang Dharma Wangsa ini sering tercium aroma-aroma kentang rebus. Padahal rumah ini kosong dan gak ada yang masak di tempat kosong gitu kan. Dan selain aroma kentang, di tempat itu juga sering terdengar suara perempuan menjerit minta tolong dan suara anak kecil yang teriak kesakitan. Ya, kurang lebih cerita rumah kentang tuh satu sama lain tuh ada kemiripan, yang pasti ada yang nyemplung ke dalam kuali tersebut. Nah, rumah kentang ini karena banyak banget ceritanya, banyak banget lore-nya, itu akhirnya dijadiin film. Nah, di cerita kedua ini ada kisah mistis dari Malang. Nah, di Malang ini ada sebuah bangunan yang disebut sebagai Wisma Erni. Jadi Wisma Erni itu rumah yang gede gitu ya, kayak mansion, dan rumah itu dikatakan angker. Nah, menurut kabar rumah ini tuh udah lama gak dihuni. Dan karena itulah banyak banget cerita-cerita serem dari rumah ini, cerita-cerita yang ganjil. Nah, diketahui ini Wisma Erni itu dibangun di atas kuburan Cina. Kalian tahu kan kuburan Cina bentuknya kayak gimana? Dan dikatakan juga semua keluarga dan penghuni rumah ini itu meninggal karena dibantai. Dibantai kenapa? Gak ada alasan jelas kenapa mereka dibantai. Pokoknya mereka meninggal dibantai aja. Jadi rumah itu tuh berdarah-darah, ibaratnya begitu. Nah, semua yang ada di rumah ini itu meninggal, termasuk Erni. Erni itu siapa? Erni itu istrinya pemilik dari rumah ini. Erni ini itu menjadi sosok yang dikatakan sering muncul dan sering menjadi penampakan di tempat Wisma Erni ini. Dia ini dikatakan sering nongol di balkon. Dia lagi duduk di balkon aja gitu. Siapa? Perempuan waras mana yang malam-malam duduk di balkon gitu kan. Nah, ada saksi mata juga yang ngaku kalau dia ini ngelihat sosok Erni yang lagi duduk dengan penampilan seperti noni-noni Belanda gitu. Dan ada orang juga yang mengaku kalau dia ini pernah pas ngelewati rumah ini malam-malam, dia ini ngedenger suara musik dari dalam rumah itu. Pas mereka deketin suara musik itu, di dalam mereka ngelihat sesosok perempuan yang pakai baju ala noni-noni Belanda itu lagi nari-nari. Tapi pas mereka lihat ke bawah,
Ternyata perempuan itu nggak napak alias ngambang. Jadi bukan orang dong kalau ngambang. Kalian bayangin aja, kalian dengar suara musik dari rumah yang kosong dan gelap gulita, tapi pas kalian deketin, ya kita nggak bakal deketin ya. Cuma kayak ibaratnya nih, kalau kalian deketin, yang kalian temuin malah hantu gitu. Itu kan seremnya 2 kali kan, double. Nah sebenarnya versi tentang Wisma Erni itu ada beberapa ya. Ada yang bilang kalau Erni ini keluarganya dibantai, dan ada juga yang bilang kalau Erni ini meninggal karena bunuh diri di rumah tersebut. Makanya arwahnya tuh gentayangan di tempat ini. Bangunan ini sempet kosong aja gitu, cuma katanya sekarang tuh dijadiin pondok pesantren gitu. Nah di cerita terakhir nih tentang rumah-rumah angker dengan cerita yang serem di Indonesia itu ada di Surabaya yang bernama Rumah Darmo. Katanya rumah yang luas dan mewah ini itu dihuni sama satu keluarga yang melakukan pesugihan. Di suatu ketika keluarga ini juga, satu keluarga ini tuh meninggal dengan sebab yang gak jelas, dan banyak bilang penyebab kematian mereka ini itu nggak wajar dan aneh. Nah jadi di suatu hari keluarga di Rumah Darmo ini itu sering melakukan pesugihan. Dia ini sering numbalin nyawa orang dengan imbalan dapat kekayaan gitu. Ya pesugihan pada umumnya kan. Cuma mereka ini mulai ngerasa kayaknya kita nggak bisa ngelakuin tumbal manusia terus. Akhirnya mereka ini beralih dari tumbal manusia ke tumbal hewan. Jadi mereka pakai nyawa hewan nih buat ngeganti lah ibaratnya. Tapi ternyata keputusan mereka buat ngeganti tumbal itu ternyata nggak bagus. Bukan pilihan yang tepat. Nah pada awal-awal kayaknya nih keluarga ini gak kenapa-napa pas mereka ngeganti tumbal mereka. Cuma pas keluarga ini pengen pergi naik kapal, tiba-tiba kapal ini di tengah laut itu tenggelam secara misterius. Dan katanya kapal ini pun belum ditemuin sampai sekarang. Kita tinggal ngecek aja ada kapal yang belum ketemu nggak sampai sekarang ya. Tadi kan gue bilang kalau semua keluarga itu tenggelam ya kan, semua keluarganya. Tapi ternyata nggak semua keluarganya yang ikut nih. Ada 2 anggota keluarga yang tetap stay di rumah tersebut, dan mereka ini nggak meninggal, cuma mereka tetap stay di rumah ini sampai beberapa waktu yang akhirnya mereka juga meninggal gitu. Nah selain versi itu ada versi lain yang bilang kalau 2 orang yang nggak ikut tadi itu adalah bayi yang kecil sama pengasuhnya. Katanya pengasuh sama si bayi ini tetap tinggal sampai si bayi ini agak gede. Pas agak gede mereka nih pindah. Cuma pas bayi ini udah dewasa, orang ini itu sering datang ke rumah tersebut setiap Jumat Kliwon, setiap malam Jumat Kliwon. Orang ini datang tuh nggak pernah turun dari mobilnya dan ngedatangi rumahnya secara langsung. Dia ini cuma minta tolong ke petugas keamanan setempat buat ngasihin bunga dan ditaburin bunga-bunga tersebut ke sekitaran rumah Darmo ini. Jadi dia ini sampai gede selamat gitu. Setelah keluarga yang pesugihan ini tinggal di rumah ini, itu masih ada keluarga lain yang sempat tinggal di tempat ini, di rumah hantu ini gitu. Diketahui nih, keluarga lain yang sempat nyewa rumah ini jadi tempat tinggal mereka itu meninggal juga keluarganya karena dirampok dan dibunuh sama perampok. Nah karena inilah rumah ini tuh disebut sebagai rumah kutukan, karena siapapun yang tinggal di tempat ini itu kayak bakal meninggal deh, karena tempat ini jadi tempat pesugihan gitu ya, tempat nggak bener lah ya. Dan di tahun 1997 itu terjadi kebakaran di rumah ini yang ngebuat rumah ini tersisa cuma puing-puingnya doang. Jadi kebakar habis gitu kan. Ya walaupun masih ada bentuknya sih. Jadi kita kalau kesana masih bisa lihat tuh. Nah cerita dari Rumah Darmo ini tuh diangkat jadi film di tahun 2014, dan sutradara film ini tuh mengklaim kalau film ini tuh berdasarkan kisah nyata. Nah itu dia guys, cerita-cerita mistis dari rumah-rumah angker yang ada di Indonesia. Nanti gue bakal bahas tempat-tempat mistis lagi yang ada di Indonesia ya kan. Kalian tunggu aja, oke?